Sebanyak 23 orang korban longsor tambang emas di Kabupaten Solok, Sumatera Barat berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. 2 korban masih dalam proses evakuasi. Belasan orang korban luka berat dan ringan sudah dibawa ke Puskesmas Talang Babungo dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Solok untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Korban dengan kondisi patah tulang dan luka-luka dievakuasi ke RSUD Arosuka. Tim SAR gabungan pemirsa berhasil mengevakuasi 23 orang korban, 12 korban meninggal dunia, 8 luka berat dan 3 luka ringan. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri dan relawan masih mengupayakan pencarian dan penyelamatan korban di lokasi TKP longsor. Masih ada 2 korban lain yang belum dapat dievakuasi ke posko utama karena kondisi medan dan akses jalan yang sulit juga terjal. Lalu bagaimana pemirsa perkembangan proses evakuasi korban longsornya tambang emas di kawasan Sungai Abu, Hiliran Gumanti, Solok, Sumatera Barat? Kita sudah terhubung dengan reporter TV One, Beni Roska. Selamat malam Beni, silakan sampaikan laporan Anda tentang situasi saat ini di sana. Iya, selamat malam. Bila selamat malam pemirsa TV One dimanapun berada. Saat ini kami sedang di lokasi yaitu di daerah Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Hingga malam ini data yang kami terima di lapangan untuk 2 korban yang masih belum bisa dievakuasi karena selain selain jalan terjal, sulitnya akses, begitu cuaca saat ini kurang mendukung karena mulai dari pagi tadi hujan lebat mengguyur di daerah kawasan Sungai Abu, begitu Nadila. Ya, informasinya ada 2 korban lain. Ya, silakan dengan laporan Anda. Iya, Nadila, untuk korban yang masih ada di lokasi daerah pertambangan ada 2 orang. Ya, hingga malam ini belum bisa dievakuasi karena terkendala. Selain terkendala dari cuaca, yaitu akses jalan. Dan saat ini tim gabungan sudah diterjunkan ke lokasi mulai dari pagi tadi. Sudah sekitar 140 anggota tim gabungan Basarnas, BPBD, TNI Polri, serta masyarakat dan relawan yang sudah diterjunkan untuk mencoba mengevakuasi kedua korban yang ada di wilayah tersebut. Hingga malam ini kami hitung sudah sekitar 12 jam tim tersebut belum juga sampai dan tiba di posko utama yang ada di Nagari Sungai Abu. Begitu Nadila. Iya, Beni, informasinya kan di sana kondisi medan dan juga akses jalan ini sulit dan juga terjal. Lantas bagaimana upaya yang dilakukan tim SAR gabungan untuk bisa bertemu ataupun mengevakuasi 2 korban yang belum dibawa ke posko utama? Iya, Nadila, untuk saat ini tim gabungan Basarnas, SAR, dan BPBD serta TNI Polri dibantu masyarakat setempat sedang berupaya untuk melakukan evakuasi kedua korban yang masih ada di wilayah tambang yang ada di daerah Sungai Abu tersebut. Begitu Nadila. Apakah ada korban lainnya atau mungkin kerusakan yang terjadi di sekitar di sana, Beni? Iya, untuk data yang kami dapat hingga saat ini untuk korban tambahan belum terdapat data, tapi tidak menutup kemungkinan setelah nanti tim SAR gabungan yang sudah masuk ke dalam dari pagi tadi, mana tahu ada tambahan korban yang ada di wilayah pertambangan yang tertimbun kemarin begitu.
Baik, Beni Roska, terima kasih informasinya langsung dari Solok, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, tambang emas tradisional terjadi. Maksud kami ada peristiwa longsornya. Tambang emas tradisional ini terjadi pada Kamis sore kemarin di Solok, Sumatera Barat. Proses evakuasi menemui sejumlah kendala, antara lain jarak lokasi yang jauh dan minimnya akses. Peristiwa longsor tambang emas tradisional terjadi Kamis sore di kawasan wilayah Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Solok, Sumatera Barat. Terdapat sekitar 25 orang yang diduga terjebak dalam lubang tambang akibat tertutup longsoran. Operasi pencarian dan penyelamatan langsung dilakukan oleh pasukan aparat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat. Petugas terhadang oleh sejumlah kendala selama berlangsungnya proses evakuasi. Lokasi longsor berada di lubang bekas galian tambang lama yang berlokasi di tengah hutan tanpa adanya akses kendaraan apapun. Sulitnya medan membuat perjalanan berjalan kaki bisa memakan waktu sampai 8 jam dari jalan terdekat. Kerja keras petugas sepanjang hari kemarin berhasil menemukan 15 orang korban. 4 korban, 3 diantaranya luka berat, bisa dievakuasi ke lokasi sementara untuk kemudian dibawa ambulans menuju sarana kesehatan. Hari kedua setelah bencana longsor di tambang emas tradisional, tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, masyarakat, BPBD, dan relawan berhasil mengevakuasi lebih banyak korban. Total terdapat 25 orang yang telah menjadi korban dalam insiden tersebut. 12 orang ditemukan meninggal dunia. Sementara 11 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat meskipun luka-luka. Selanjutnya, petugas kini masih mencari 2 orang yang dilaporkan hilang. Petugas harus menerapkan cara estafet untuk mempercepat proses evakuasi para korban dari lokasi longsor. Penerapan cara estafet dinilai sangat efektif dan efisien untuk menghadapi kendala medan yang sulit dilalui dan berjarak jauh. Korban dievakuasi dari dalam hutan menggunakan tandu sederhana dari kayu dan kain sarung. Selanjutnya para korban langsung dibawa ke rumah sakit dan puskesmas. Dapat kami laporkan informasi update operasi SAR longsor di Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Saat ini total korban adalah masih 25 orang dengan keterangan 12 orang meninggal dunia, 11 orang selamat dan saat ini penanganan medis, dan 2 orang saat ini dalam evakuasi dari lokasi longsor ke posko ataupun ke puskesmas yang terdekat. Dalam evakuasi di tambang tersebut, Basarnas Padang menurunkan puluhan personel. Dengan dukungan TNI serta Polri, anggota BPBD Solok, masyarakat, dan juga relawan dari berbagai lembaga. Dari Solok, Sumatera Barat, Beni Roska, TV One mengabarkan.